sang jurnalis tak membuat jiwa bisnis dari Kuncar berhenti. Ide bisnisnya berawal bersama seorang teman. Dirinya mencoba untuk mengikuti ajang festival kaos. Dengan keterampilan menggambar yang dimilikinya, ia pun memberanikan menuangkan karya desain ke dalam kaos. Dari situlah kemudian pria yang memiliki nama lengkap Kuncarsono Prastyo ini akhirnya memberanikan diri untuk membuka bisnis kreatif dengan konsep merchandise icon dan kaos Grammar Surabaya tempo dulu. Ya, awalnya karena ada banyak waktu gitu kan, ada banyak waktu sehingga saya sering ngadain acara-acara gitu, sampai suatu saat saya pernah sama teman-teman ngadain acara festival kaos dan mengumpulkan banyak produsen kaos di acara festival itu. Sehingga saya berpikir kayaknya kalau hobi saya yang gambar itu saya aplikasikan di kaos menarik juga gitu. Sejak saat itu kan kemudian saya berpikir saya harus punya hobi sampingan lah yang serius, hobi sampingan yang serius, yaitu tidak seperti yang saya bayangkan seperti ini. Saya sudah cukup kalau kemudian gambar saya itu nampang di kaos dan tahun depan saya bisa ikut menjadi peserta di festival yang sama gitu. Tak semudah yang dibayangkan. Dengan model perencanaan asal-asalan, bisnis yang dijalankan pun berjalan seadanya. Dengan kegigihan untuk menawarkan dan mempromosikan kaos buatannya, hingga membuat Kuncarsono menjadi ketagihan dan bangga dengan ide kreatifnya ini. Saya baru sadar ketika baca koran, dan koran itu ada wali kota zaman itu Bambang Deha memakai kaos sawung. Baru sadar itu setelah dikasih tahu sama teman saya juga, sama jurnalis waktu itu, bahwa coba besok baca koranku dan ada sesuatu yang membuat kamu pasti kaget gitu. Ternyata pakai kaos saya, dan suatu saat saya pernah ketemu dan saya tanyakan, Pak, Bapak suka kaos saya, kalau suka saya kirimin gitu kan. Loh, saya langganan kalau ada desain baru kasih tahu aja, nanti saya beli. Jadi akhirnya jadi langganan, termasuk juga wali kota yang sekarang Bu Risma juga apresiasinya luar biasa. Jadi sering ketemu saya, mensupport dan selalu meminta dikirimin gambar baru. Jangan kamu aja yang pakai sawung, saya juga pingin gitu. Jadi sering seperti itu. Hingga kini telah bertambah kurang lebih 50 desain koleksi merchandise dengan konsep heritage. Kuncarsono pun membuka workshop dengan tenaga kerja yang cukup. Dan tak jarang pula, jika kelebihan pesanan, dirinya mempekerjakan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Ya, makanya kemudian kalau selalu ditanya berapa jumlah pegawainya gitu, saya sulit menghitung, karena selain ada 14 pegawai tetap yang ada di workshop, saya juga punya workshop lain di tempat di luar Kalidami. Orang-orang kampung itu juga ikut terlibat. Saya berterima kasih banget. Kayaknya dari situ rezekinya. Jadi sering barang datang, terus kemudian sedang kewalahan ditangani di dalam workshop, di-share di kampung-kampung. Ada yang bagian motongin kertas, ada yang bagian buatin tas, ada yang bagian banyak ibu-ibu gitu, ada yang bagian guntingin benang-benang gitu, segala macam, setrika segala macam. Dan jumlahnya saya sendiri malah tidak tahu, ada pegawai saya yang khusus bagian mengkoordinir. Jadi setelah pekerjaan selesai dikirim, baru dibayar, dikirim, dibayar gitu. Jadi seperti itu bentuk pemberdayaan. Kini Kuncarsono Prastyo pun telah mendirikan 4 cabang outlet yang tersebar di seluruh kota Surabaya. Prinsipnya adalah memulailah selagi masih di otak. Dan setelah memulai, baru kemudian kita merencanakan setelah ini kita mau apa. Karena banyak banget orang-orang yang hanya sebatas di otak, sebatas di kertas dan tidak pernah memulai.